Dengan maraknya hoaks yang beredar di menjelang tahapan pemilu seperti itu, Pak, boleh dong, Pak, dikasih tips dan triknya kepada teman pemilih, bagaimana kita bisa membedakan informasi ini benar atau palsu, Pak? Padahal itu tidak betul. Tapi karena dikonsumsi berulang-ulang, Iya. itu akan menjadi sebuah pembenaran. Jadi bukan kebenaran ya, jadi Iya, lebih kepada pembenaran. Jadi beda kebenaran dengan pembenaran. iya, Saya Pak. kira semua masyarakat itu sudah bisa membuat berita dengan mengupload di media-media sosial, Iya. misalnya Facebook dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, saya Nur Ain, host pada episode kali ini dalam podcast Suranua, Suara Rakyat Panua, KPU Kabupaten Pohuwato. Hari ini, kita akan membahas tema penting tentang literasi digital untuk pemilih muda, dari hoax ke partisipasi cerdas. Dan telah hadir narasumber yang akan menemani saya berbincang, Bapak Dr. Imran Kamarudin SSMIKOM. Beliau adalah akademisi sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Iksan Gorontalo. Mari kita sapa, selamat malam Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lagi sibuk apa nih Pak Ya, kesehariannya? sehari-hari seperti yang Anda bilang tadi, di akademisi yang mengajar dan seterusnya. Baik Pak, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana pemilih muda mengenali hoax, memahami informasi yang benar, dan peran para pemilih muda ini untuk menangkal hoax dan menjadi pemilih yang cerdas. Seperti kita tahu, era digitalisasi sekarang ini berkembang begitu cepat, banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat, dan hal ini sangat memengaruhi anak muda yang setiap hari aktif di media sosial. Apalagi kalau kita lihat pada Pilkada 2024 kemarin, seperempat dari jumlah pemilih adalah anak muda atau Gen Z. Nah, Pak, mereka ini aktif sekali di medsos dan sering mencari informasi di media sosial. Menurut Bapak, mengapa literasi digital ini menjadi hal yang sangat penting bagi pemilih muda saat ini? Iya, memang generasi muda ini kalau kita kaitkan dengan dunia politik, apalagi kalau dunia dalam partisipasi pemilih ya. Jadi memang informasi yang paling banyak dikonsumsi itu lebih banyak dari media sosial ini. Nah, kalau kita melihat karakteristik media sosial saat ini, informasi-informasi itu juga banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, oleh sebab itu, memang perlu generasi muda ini paham dan paling tidak dia bisa mengidentifikasi kira-kira informasi apa yang memang patut untuk dipertimbangkan dan tidak. Nah, salah satu caranya itu adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah salah satu upaya yang salah satu alat untuk bisa memilter ya, untuk bisa memahami tentang informasi apa yang seharusnya bisa dipercaya dan apa yang tidak. Nah, kalau kita melihat memang penyebaran konsumsi media informasi di kalangan muda saat ini memang kalau kita lihat bahkan informasi dari media sosial itu lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia itu sendiri ya. Dari sisi koneksitas misalnya penduduk Indonesia itu kan cuma 285 juta sekian. Tapi kalau aspek koneksitas informasi itu melebihi itu, malah 300 juta sekian. Nah, kalau penyebaran dari sisi media sosial sendiri kan platformnya ini beda-beda. Iya. Ada YouTube ya, ada Facebook, ada TikTok, ada IG dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat data, YouTube itu masih menempati posisi teratas kaitan dengan akses informasi di media sosial, kemudian Facebook dan seterusnya TikTok. Akan tetapi memang ketiga platform ini punya karakteristik yang berbeda. Nah, kalau misalnya untuk mencari hiburan, tentu Iya. mereka biasa ke YouTube. Iya. Tapi kalau untuk Facebook, biasanya di situ ke komunitas misalnya ya. Tapi kalau di TikTok, nah ini yang lagi digandrungi sekarang ya, Iya, Pak. karena di sini kan ada informatifnya juga, ada apa selain informatif juga lebih kepada rekreasi informasi ya, artinya ada
hal yang bisa menyenangkan untuk ini, dan itu durasinya pendek sehingga banyak yang menikmatinya. Cuman memang informasi ini banyak yang tidak sesuai, bahkan banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kira seperti itu. Iya Pak, betul sekali, kita sebagai generasi muda bukan hanya memakai teknologi ya Pak, tapi harus memahami informasi itu juga. Hmm. Nah, ini menarik Pak, Bapak kan dosen Ya, setiap hari dengan mahasiswa. Eee, Mahasiswa ini kan adalah Gen Z yang paling aktif dan main gadget nih. ya, Nah Pak, melihat hal seperti itu, karakteristik, Gen Z ini seperti apa Pak, dalam menerima informasi? ya. Jadi memang sekarang ini menjadi tantangan tersendiri ya, khususnya di dunia pendidikan kaitan dengan generasi muda ini, khususnya mahasiswa ya. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa sekarang itu adalah world without brain. Jadi dunia tanpa otak sebenarnya ya. Mmm, Iya, karena segala sesuatunya itu lebih kepada teknologi seperti artificial intelligence ya, iya, Gemini, AI. ya. Jadi pada saat mereka diberikan tugas atau apa, biasanya mereka ke situ. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi memang eh, mahasiswa ini juga akan menjadi salah satu indikator di pemilih pemula ya, Iya, generasi muda aja. Jadi memang penting untuk diberikan edukasi sejak awal ya. Jadi memang sebenarnya kalau bicara tentang partisipasi pemilih ya, khususnya di pemilih pemula ini, saya lebih cenderung menggunakan istilah pendidikan politik untuk generasi muda, bukan sosialisasi politik, karena itu oh, beda ya. iya, Kalau sosialisasi politik itu kan cuma memberitahukan saja iya, sebenarnya bahwa misalnya hari pencoblosan tanggal sekian dan seterusnya. Tapi kalau pendidikan politik itu para generasi muda ini sebenarnya diberikan pengalaman, ya, diberikan pengalaman untuk ikut serta. Jadi bukan cuma pengalaman pada saat ikut menyalurkan suaranya ya. iya. Di setiap tahapan pemilu juga itu penting untuk ini. Dan disitulah sebenarnya intinya partisipasi, partisipasi pemilu. Iya, jadi penting sekali nih partisipasi para pemilih muda ini, Pak, Ya, dalam teknologi informasi juga. ya, Nah, Pak, menjelang pemilu pasti banyak sekali hoaks yang beredar di masyarakat, Pak. Nah, bagaimana sih, kita bisa mengetahui ini hoaks atau bukan? Seperti apa hoaks yang sering muncul saat menjelang pemilu? Dan ini mudah sekali memengaruhi para mahasiswa atau Gen Z ini. ya. Jadi itulah tadi di awal bahwa pentingnya literasi digital. Nah, dengan literasi digital ini sebenarnya sebagai penangkal untuk hoax itu sendiri. Jadi ada beberapa trik ya untuk paling tidak mengidentifikasi mana berita yang tergolong hoax dan tidak. Jadi pertama pasti kita cek and recheck. Artinya sumber berita itu juga penting karena memang kalau berita itu terindikasi hoax, tentu sumber beritanya itu tidak jelas. Itu yang Mmm, pasti. iya, Jadi memang eh, penyelenggara pemilu, khususnya KPU, tentu juga punya tanggung jawab besar kaitan dengan ini karena memang eh, demokrasi yang berkualitas itu sebenarnya muncul dari pemilih yang berkualitas. Nah, pemilih yang berkualitas ini juga sebenarnya dimulai dari informasi yang berkualitas. Nah, informasi yang berkualitas juga dimulai dari bagaimana sebenarnya sumber informasi itu punya legitimasi. Nah, inilah sebenarnya ujungnya adalah bagaimana bisa membedakan antara berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu kira-kira. iya, baik, Pak. Dengan maraknya hoaks yang beredar, di menjelang tahapan pemilu seperti itu, Pak, boleh dong, Pak, dikasih tips dan triknya kepada teman pemilih, bagaimana kita bisa membedakan informasi ini benar atau palsu, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau di aplikasi ya sudah ada sebenarnya aplikasi yang tersedia untuk mendeteksi berita yang tergolong hoax dan tidak. Jadi ada beberapa aplikasi itu bisa digunakan untuk mendeteksi itu. Kemudian secara sederhana juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang biasanya berita hoax itu dia lebih provokatif.
Iya. Ya, dia lebih arahnya ke provokatif. Padahal kan berita itu informatif, paling tidak informatif ya, atau paling bagus dia mengedukasi. Tapi biasanya kalau berita-berita hoax itu pasti memang tujuannya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dia lebih bernuansa provokatif. Kemudian source-nya ya, sumber daripada berita itu biasanya tidak jelas. Nah, ini kemudian juga kadang ya kita bisa melihat secara kasat mata ya dari misalnya berita itu biasa ditampilkan juga gambarnya. Nah, gambar ini juga kita hati-hati karena gambar ini biasanya gambar yang sudah 2 3 tahun yang lalu, Iya. tapi pas dengan tujuan berita itu ditampilkan. Nah, inilah pentingnya juga salah satu cara adalah berita itu harus dibandingkan atau disandingkan dengan berita yang lain. Jadi generasi muda juga ini jangan serta-merta begitu mendapatkan informasi itu langsung dipercaya. Tentu ada beberapa karakteristik seperti yang saya sampaikan tadi, ya seperti itu. Jadi membanding-bandingkan berita, jadi lebih dari satu berita dan pasti akan muncul bahwa ini berita ini hoax atau tidak. Gitu. Baik, Pak. Jadi kita sebagai generasi muda harus mengecek kembali berita tersebut Ya, dengan membandingkannya dengan sumber-sumber yang lain. Iya, Pak. Namun, Pak, saat ini konten-konten yang beredar ini dalam bentuk visual yang menarik, Pak. Apalagi di TikTok dalam video, potongan video, pakai AI, ya, suara yang dipalsukan, Pak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ciri atau tanda kalau konten ini menyesatkan, Pak? ya. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa memang dia lebih kepada berita yang provokatif. Iya. Untuk mencirikan itu yang pertama, yang paling sering itu kalau biasanya kalau dia berita hoax itu lebih ke situ. Dia provokatif karena memang misalnya kalau di dunia politik ya ada buzzer dan seterusnya kan Iya. seperti itu. Nah, yang kedua memang penting untuk mengecek sumber beritanya. Nah, misalnya, nah ini juga mungkin ke depan ya KPU dalam hal ini bisa memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat, tentunya kepada generasi pemilih pemula, untuk paling tidak memberikan sumber informasi yang valid. Misalnya ya, Iya. misalnya informasi dari KPU, ya, informasi dari yang lain. Jadi dia bisa memberikan penguatan bahwa oh ternyata informasi ini memang layak untuk dipercaya atau tidak. Nah selain itu perlu dipertimbangkan. Tapi tidak berarti bahwa semua berita itu tidak benar. Jadi memang sekarang itu banyak ya informasi-informasi dalam itulah tantangannya sebenarnya dunia digital karena orang mengistilahkan bahwa jurnalisme warga ya. Iya, iya. Iya, jadi jurnalisme warga itu artinya bahwa masyarakat itu sebagai sumber berita juga. Nah, Iya, beda Pak. dulu pada zamannya saya ya. Iya, iya. Zamannya saya dulu itu kan berita elektronik atau berita-berita media massa itu kan pasti sumbernya dari media cetak, media elektronik. Tapi sekarang ini tantangannya karena semua masyarakat itu sudah bisa membuat berita dengan mengupload di media-media sosial, Iya. misalnya Facebook dan seterusnya. Jadi itu menjadi tantangan sehingga eh, apa inti daripada fenomena atau kejadian atau berita itu dia tidak terpotret dengan betul sehingga memang melahirkan interpretasi yang banyak di para penikmat informasi kira-kira seperti itu. Iya, baik, Pak. Kita harus mengecek langsung dari sumbernya seperti di website KPU ya, Pak? Ya, ya. Seperti itu. Nah, Pak, ada juga yang menarik di media sosial ini, kayak di Facebook, TikTok, namanya algoritma. Nah, jika kita klik konten tertentu, kita like, komen, hal tersebut akan muncul selalu di beranda kita, Pak. Nah, dan ternyata informasi ini, belum tentu benar. Nah, Pak, bagaimana jika informasi tersebut kita konsumsi secara terus-menerus, apa dampak yang akan kita alami, Pak? Ya, jadi itu namanya bias algoritma ya. Oh, bias Ya, algoritma, jadi iya, baik. bias ya. Oh, bias, ya, Intinya ya, Pak. memang ini kan mekanisme atau cara kerja daripada media digital itu kan dia menggunakan istilahnya algoritma. Nah, Iya. ini sebenarnya semacam kecenderungan. Jadi pada saat kita
secara tidak sengaja atau sengaja masuk ke berandanya kita. Kemudian kita menyempatkan waktu untuk mengkonsumsi berita itu, baik itu informasi apa. Nah, inilah yang menjadi kecenderungan. Iya. Ya, jadi algoritmanya dia baca ke situ. Jadi itu terus, itu terus. Padahal sebenarnya berita ini atau informasi tidak bisa, kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cuman karena kebiasaan. Nah ini. Jadi kebiasaan itu sebenarnya juga bisa menjadi pembenaran. Iya. Ya, nah ini berimpact kepada dunia nyata sebenarnya. Iya, berimpact kepada perilaku, sikap, paling tidak pengetahuan bahwa ternyata, taruhlah misalnya ada berita kaitan dengan pemilu ya, misalnya salah satu kandidat, misalnya ya, misalnya menjelang pemilu bahwa salah satu kandidat akan memberikan apa dan seterusnya, padahal itu tidak betul. Tapi karena dikonsumsi berulang-ulang, Iya. itu akan menjadi sebuah pembenaran. Jadi bukan kebenaran ya, jadi Iya. lebih kepada pembenaran. Jadi beda kebenaran dengan pembenaran. Iya, Pak. Kira-kira Iya, seperti baik-baik. itu. Iya, Pak. Memang hoaks ini akan berdampak jika kita mudah sekali menerima informasi dan langsung menerimanya tanpa dicek lagi sumbernya. Iya, baik, Pak. Tidak bisa dipungkiri juga, selain berdampak sekali bagi pemilih muda, namun peran pemilih muda ini juga sangat penting, Pak, dalam menangkal hoaks. Nah, Pak, peran seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemilih muda ini untuk menangkal hoaks dan menjadi pemilih yang cerdas? Ya, jadi memang saya sampaikan tadi bahwa memang generasi muda ini, pemilih pemula ini, ya. Jadi pemilih pemula ini sebenarnya kalau kita melihat sebarannya ya untuk ini, justru mendominasi total keseluruhan pemilih justru Iya. itu pemilih pemula. Iya, Jadi Pak. pemilih pemula sudah termasuk pemilih muda, Oh, jadi iya, iya. dominasi. Jadi memang sangat penting untuk dibekali paling tidak pemahaman ya, pengetahuan untuk bisa menangkal berita hoax ini. Cuman karena memang teknologi itu sebenarnya itu ibarat dua sisi mata pisau ya. Ya, jadi dia bisa menimbulkan kebaikan Iya. dan juga dia bisa membuat kemungkaran. Iya. Iya, bahkan pernah saya diskusi sama salah satu guru besar pakar IT ya di Universitas Hasanuddin, dia mengatakan bahwa teknologi itu adalah monster sebenarnya. Iya, Iya. monster. Jadi di satu sisi dia bisa memberikan banyak manfaat ya. Di, cuma di sisi lain juga itu akan bisa membawa dampak yang buruk. Iya. Sepertinya saja pada saat memberikan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke orang. Nah, yang paling parah kalau informasi itu diyakini bahwa itu yang benar. Iya. Sehingga melahirkan perilaku ya, paling tidak sikap atau perilaku yang sesuai dengan informasi yang diterima, padahal informasi itu tidak betul. Iya. Iya, baik, Pak, setuju, dengan literasi digital yang kuat ini, tentu pemilih muda ini bisa menciptakan ruang digital yang sehat, Pak. Namun, selain itu tentu KPU Kabupaten Pohuwato dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu melakukan upaya untuk menciptakan, literasi digital ini dengan ruang digital yang sehat. Nah, Pak, upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh KPU untuk menciptakan, eee, ruang digital yang sehat ini, menangkal hoaks dan, meningkatkan literasi digital bagi para pemilih muda? Iya, ini yang sangat menarik ya. Jadi apa peran KPU kaitan dengan informasi berbasis digital Iya. sebenarnya. Jadi kalau kita bicara ruang tentu KPU juga, KPU Pohuwato juga harus Iya. mengambil ruangnya. Iya, Iya. karena ibaratnya misalnya ruang itu diisi oleh misalnya 60% berita hoax kaitan dengan partisipasi pemilih misalnya. KPU harus mengambil peran di situ, mengambil ruang digital. Iya. Jadi ini salah satunya sebenarnya dengan adanya kegiatan podcast ini juga salah satu cara untuk bagaimana KPUD Kabupaten Pohuwato ini mengambil ruang digital. Apa tujuannya adalah paling tidak sharing informasi bisa meningkatkan pemahaman kepada pemilih ya, bisa meningkatkan pengetahuan kepada pemilih, bahkan paling tidak yang paling bagus nanti bisa meningkatkan perilaku, paling tidak meningkatkan partisipasi pemilih di tahun berikutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi KPU Pohuwato harus mengambil
ruang digital. Jadi harus mengcreate sebuah kegiatan yang lebih bernuansa ke ini informasi-informasi digital. Ya, seperti itu. Baik Pak, tentu saja langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, upaya yang akan dilakukan oleh KPU akan terus dilakukan untuk memastikan informasi yang benar. Nah Pak, terakhir nih, apa pesannya buat para teman pemilih agar mereka ini menjadi pemilih yang bijak, kritis, dan tidak mudah terpengaruh hoax, apalagi menjelang pemilu? Ya, jadi salah satu uh, saran ya, tip ya, artinya bahwa uh, menerima mengkonsumsi informasi memang perlu untuk cek dan recheck kembali tentang informasi, khususnya informasi di media sosial. Karena Ya. memang seperti yang kita tahu bahwa media sosial ini sumbernya itu beragam, ya bahkan tidak lagi diasosiasikan dengan pengelola berita seperti yang media elektronik dan media massa. Nah, kalau di media sosial ini siapapun boleh membuat berita. Nah, oleh sebab itu, karena keragaman dan karakteristik orang yang membuat berita itu, dan tentu perlu dipertanyakan kebenarannya. Oleh sebab itu, masyarakat ya, pemilih pemula paling tidak bisa memahami, menangkal cara untuk bagaimana membedakan antara informasi yang hoax dan tidak dengan seperti yang kita sampaikan tadi, misalnya sumbernya jelas apa tidak, kemudian bagaimana bahasanya. Biasanya kalau bahasa-bahasa yang hoax itu biasanya dia lebih banyak ke bahasa provokatif dan seterusnya, dan misalnya perlu kita bandingkan dengan berita-berita yang bukan membandingkan antar berita di media sosial lainnya, Iya. justru biasanya akan menimbulkan pembenaran. Oh, ternyata ini yang betul. Nah, seharusnya berita pembanding itu lebih kepada berita yang bersumber yang jelas, misalnya sumbernya dari KPU, atau sumber-sumber yang memang dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin banyak sih, banyak variabel untuk bisa digunakan untuk membedakan itu. Paling tidak kegiatan-kegiatan seperti ini mengambil ruang digital KPUD, Powatu juga bisa mengurangi berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak, atas pesannya. Ingat ya, teman pemilih, cek dulu sumbernya, saring, lalu sharing. Nah, Pak, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Terima KPU kasih. Pohuwato. Ya, Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pegangan lebih insya baik Allah. untuk teman pemilih lebih kritis dan cerdas tentu dalam menangkal hoax. Nah, teman pemilih, terima kasih banyak sudah menonton dan menyaksikan podcast KPU Pohuwato. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Tetap bijak bermedia, tetap cerdas memilih, dan mari wujudkan pemilu yang berintegritas di Kabupaten Pohuwato. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nur Ain pamit undur diri dan narasumber Bapak Dr. Imran Kamarudin, SSNI.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.